Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Kami harapkan semua siswa SMP Negeri 1 Kejajar dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini kita sudah memasuki pembelajaran di semester pertama di tahun pelajaran 2020-2021. Sebelumnya, perkenalkan nama kami Anton Rubianto. Insya Allah akan mengampu mapel PAI kelas 8A, B, dan C. Dan Hardianto akan mengampu mapel PAI kelas 8D dan E. Kami adalah guru PAI di SMP Negeri 1 Kejajar. Insya Allah selama 1 tahun ke depan Ananda semua kelas 8 akan belajar bersama kami. Semoga kebersamaan kita membawa kemanfaatan untuk kita semua, dunia dan akhirat. Amin. Pada pembelajaran di awal semester ini, kita belum langsung melaksanakan pembelajaran secara langsung dikarenakan wilayah kita masih belum aman. Untuk itu, kita gunakan pembelajaran jarak jauh dengan metode daring atau dalam jaringan. Bapak beserta ibu guru di sekolah, kalian tetap di rumah. Jadi, mohon kepada Ananda semua, gunakan kuota atau paket data Ananda untuk dimanfaatkan dalam proses pembelajaran ini. Langsung saja, pada pertemuan pertama ini belum langsung ke materi. Akan tetapi kami akan sedikit menyampaikan tentang materi pembelajaran dan sistem penilaian di kelas 8 ini. Dikarenakan kita masih dalam masa pandemi, untuk materi pembelajaran PAI terjadi penyederhanaan materi. Yang harusnya terdapat 14 materi menjadi hanya 12 materi. 6 materi di semester pertama dan 6 materi di semester 2. Dan untuk materi di semester pertama ini diantaranya adalah iman kepada kitab Allah, Quran dan hadis tentang rendah hati, hemat, dan sederhana, bahaya miras, judi, dan pertengkaran, sholat sunnah berjamaah dan munfarid, sujud syukur, sahwi, dan tilawah, serta sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan di masa Daulah Umayyah. Sedangkan untuk semester 2 materinya adalah iman kepada Rasulullah, 2 Quran dan hadis tentang makanan halal dan bergizi, gemar beramal solih dan berbaik sangka kepada sesama, puasa wajib serta puasa sunnah, makanan halal dan haram, serta sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Itulah materi yang akan kita pelajari bersama di kelas 8 ini. Kemudian untuk melakukan pengukuran pada 6 materi tersebut, maka pada kurikulum 2013 ini ada 3 macam aspek penilaian. Yang pertama adalah penilaian aspek pengetahuan, yang kedua adalah aspek keterampilan, dan yang ketiga aspek sikap. Pada penilaian aspek pengetahuan di semester 1 ini akan ada penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Untuk penilaian harian, bobotnya adalah 3. Sedangkan untuk penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester, bobotnya masing-masing 1. Untuk penilaian harian pada semester 1 meliputi 3 penilaian harian, yaitu PH1 pada bab 1 dan 2, PH2 pada bab 3 dan 4, dan PH3 pada bab 5 dan 6. Sedangkan untuk penilaian tugas harian, insya Allah dari setiap bab terdapat tugas harian
Jadi ada 3 nilai penilaian harian dan ada 6 tugas harian yang mempunyai bobot nilai 3. Sedangkan untuk penilaian akhir semester, materi dimulai dari bab 1 sampai dengan bab 3. Sedangkan untuk penilaian akhir semester, materi dimulai dari bab 1 sampai dengan bab 6 secara keseluruhan. Untuk melaksanakan 3 kali penilaian harian dan 6 kali penilaian tugas penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester, kita akan menggunakan aplikasi Google Classroom atau aplikasi lain yang akan kita share setelah selesai pembelajaran. Selain dari penilaian aspek pengetahuan, akan dilakukan penilaian aspek keterampilan meliputi 3 komponen, yaitu penilaian praktik, 2 penilaian produk, dan yang ketiga penilaian proyek. Dari penilaian praktik diambilkan dari tugas yang Ananda kirim melalui WA yang isinya adalah video bacaan Al-Quran yang ada di bab 1. Dari penilaian produk diambilkan dari tugas yang Ananda kirim melalui WA yang isinya secara singkat pertumbuhan ilmu pengetahuan di masa Daulah Umayyah pada bab 6. Dan dari penilaian proyek diambilkan dari tugas yang Ananda kirim melalui WA yang isinya adalah film pendek atau video yang berisi tentang sholat sunnah munfarid. Dalam hal ini Ananda semua mempraktikkan sholat sunnah duha pada bab 4. Demikian untuk penilaian aspek keterampilan. Kemudian untuk penilaian aspek yang ketiga adalah penilaian aspek sikap, meliputi 2 penilaian, yaitu penilaian sikap spiritual dan penilaian sikap sosial. Untuk mendapatkan penilaian sikap spiritual dan sikap sosial akan dilakukan dengan 3 metode penilaian. Yang pertama adalah penilaian antar teman. Jadi Ananda menilai teman Ananda, dan ini hanya bisa dilakukan jika pandemi ini selesai dan kita bisa bertemu di kelas. Untuk yang kedua penilaian diri. Ini yang nantinya akan banyak kita gunakan pada penilaian sikap spiritual dan sosial. Caranya nanti Ananda mengisi penilaian diri di Google Form yang Bapak akan share setelah proses pembelajaran selesai. Yang ketiga adalah observasi dalam bentuk jurnal. Jadi ini adalah pengamatan guru terhadap Ananda semuanya yang kemudian dituangkan dalam bentuk jurnal sebagai salah satu bukti otentik tentang penilaian aspek spiritual dan sikap sosial yang dilakukan oleh guru. Selanjutnya untuk KKM kelas 8 SMP Negeri 1 Kejajar adalah 77. Untuk mendapatkan predikat A, Ananda harus mempunyai rentang nilai antara 91 sampai dengan 100. Untuk predikat B, Ananda harus mempunyai rentang nilai antara 84 sampai dengan 90. Untuk mendapatkan predikat C, Ananda harus mempunyai rentang nilai antara 77 sampai dengan 83. Sedangkan untuk predikat D adalah nilai kurang dari 77. Kami harapkan siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Kejajar tidak ada yang mendapatkan predikat nilai D. Khusus untuk aspek sikap, minimal Ananda mendapatkan predikat nilai B, yaitu 84. Itu untuk kriteria ketuntasan minimal yang harus Ananda capai. Seandainya pada penilaian harian belum mendapatkan nilai dengan KKM 77 ataupun tugas belum mendapatkan 77,
ataupun keterampilan belum mendapat 77, maka Ananda semua harus mengikuti remedi sampai KKM 77 tercapai. Kemudian untuk kontrak pembelajaran, selama kita belajar bersama di mode daring atau pembelajaran jarak jauh, yang pertama adalah Ananda harus mengikuti pembelajaran daring dengan mengisi daftar hadir yang di-share melalui WA Group. Yang kedua, menyediakan 2 buku tulis, yang satu untuk catatan dan yang satu buku tugas untuk proses pembelajaran mode jarak jauh dan untuk mengerjakan tugas harian. Yang ketiga, sebelum mode pembelajaran jarak jauh dimulai, Ananda semua sudah membaca materi yang akan dipelajari pada buku paket atau bisa ditambah dengan buku referensi lain supaya lebih paham dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keempat, mengenakan seragam saat melakukan perekaman video pada saat tugas membaca Al-Quran dan yang lain. Yang kelima, semua tugas harus dikumpulkan sesuai batas waktu yang ditentukan guru. Tujuannya agar Ananda disiplin, tidak menumpuk-numpuk tugas antara mapel satu dengan yang lain. Untuk pelajaran PAI kita hanya bertemu 1 minggu sekali, yaitu setiap hari Sabtu. Maka diusahakan supaya tugas itu selesai sebelum hari Sabtu berikutnya. Untuk yang terakhir, untuk peserta didik yang tidak bisa mengikuti proses pembelajaran pada waktu yang telah ditentukan, silakan konfirmasi pada guru yang bersangkutan. Kami rasa untuk perkenalan kami pada mapel PAI cukup sekian. Kami ingatkan apa tujuan Ananda semua sekolah di SMP Negeri 1 Gejajar. Tujuannya adalah untuk mencari ilmu. Ilmu itu lebih utama daripada harta, karena ilmu peninggalan para nabi, sedangkan harta merupakan peninggalan Qorun, Fir'aun, serta yang lain. Ilmu lebih utama dari harta, sebab ilmu itu melindungi kalian, sedangkan harta kalianlah yang menjaganya. Terima kasih, semoga keberkahan tetap bersama kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.